Ibuku telah meninggal karena suatu kecelakaan di pabrik. Aku jadi sebatang kara. Bola bekas yang terus bersamaku telah kubuang. Aku berpikir tidak akan pernah bermain sepak bola lagi. Untuk selama-lamanya. Bola ini adalah milikmu, nak. Aku tidak butuh bola. Aku sudah berhenti main sepak bola. Buang saja. Kau tahu, bola ini pemberian ibumu sendiri. Bola ini hadiah ulang tahunmu. Sehari sebelum mengalami kecelakaan, ibumu datang ke tokoku. Dan dia pulang setelah membayar setengah dari harga bola ini. Dia bilang yang setengahnya lagi pasti akan dibayar pada hari ulang tahun Roberto. Di bola ini tercurah perasaan ibumu. Bola ini tidak akan kujual pada orang lain, karena ini bola milikmu. Tapi aku tidak punya uang untuk membayar yang setengahnya lagi. Aku tidak butuh uang, dah. Sebagai gantinya, kalau suatu saat nanti kau telah menjadi wakil dari Brasil, sarankan 1 gol untukku. Kau ini benar-benar suka main sepak bola ya? Iya, aku suka, Ibu. Sejak saat itu, aku terus bersama-sama dengan bolaku. Setiap hari bola itu kumainkan, sampai bola itu rusak. Lalu entah kapan, aku bermain sepak bola lagi bersama dengan bola yang menjadi tujuan hidupku. Karena itu, bagiku, bola adalah teman yang sangat penting dalam hidupku. Oh ya, aku juga sejak kecil selalu berteman dengan bola. Benarkah? Aku juga. Aku juga. Aku juga. Ya, aku juga. Aku juga. Nah, sekarang kita bermain sepak bola. Masuk. Ya, ini adalah tendangan salto. Ya. Tendangan salto. Dengar ya, kalau kalian percaya sepak bola menjadi teman kalian, kalian pasti bisa melakukan hal itu. Apakah aku akan bisa melakukan tembakan hebat seperti itu juga? Tentu saja, asal kau berteman akrab dengan bolamu. Wah, aku mau. Aku juga. Aku juga. Aku juga mau. Aku juga. Bagus, mulai hari ini kita semua berteman dengan bola. Iya. Ibu, aku pulang. Aku membawa tamu pulang. Wah, siapa ya? Aku Roberto Hongo. Senang bertemu dengan Anda. Iya, Bu. Katanya dia adalah teman akrab ayah. Kebetulan kami bertemu di lapangan sepak bola. Ini surat dari ayah. Wah, dari Brazil? Iya, saat di Brasil, Kapten Ozora telah banyak memberiku bantuan. Kali ini pun, aku datang sampai ke Jepang berkat tawaran baik Pak Kapten. Jadi aku berhutang banyak padanya. Pak Roberto, kau tidak perlu sungkan-sungkan di sini. Santai saja dan anggaplah ini sebagai rumahmu sendiri. Terima kasih banyak, Nyonya. Oh ya, Bu. Aku lupa. Roberto itu pemain sepak bola dari Brazil yang hebat. Wah, hebat sekali. Itu bagus, Subasa. Roberto adalah pemain bola wakil dari Brazil dan menjadi kapten di Brancos. Begitu. Pasti ayahmu ingin mempertemukan Subasa dengan Pak Roberto. Aku yakin. Tidak, Nyonya. Justru sayalah yang meminta pada Pak Kapten agar saya bisa datang ke Jepang. Tapi kau beruntung, Subasa. Selama Roberto berada di Jepang, ibu yakin kau pasti bisa belajar dengannya. Iya, hari ini kami semua telah memutuskan untuk berlatih dari Roberto. Oh, begitu. Begitu kan, Roberto? Iya kan? Iya.
alasan sebenarnya aku datang ke Jepang. Karena aku tidak bisa lagi melanjutkan kehidupanku sebagai pemain sepak bola. Itu semua disebabkan karena mataku cedera. Aku jadi merusak diriku sendiri. Melihat aku yang seperti itu, Pak Kapten jadi khawatir. Dan aku dikirim lagi ke Jepang. Tapi aku tidak ingin membuat khawatir Tsubasa dan ibunya. Karena mereka sangat senang dengan kedatanganku. Untuk sementara, aku akan diam di sini dan tinggal di sini. Panas. Aduh. Enak. Gurita, enaknya jadi gurita. Mas Saru, kenapa menggerutu saja? Cepat dimakan. Takoyaki itu paling enak kalau makan di saat masih panas. Seandainya aku punya 8 kaki juga, mungkin saja aku bisa bermain bagus seperti Tsubasa dan Roberto ya. Kau ini bicara apa? Bukankah Roberto pernah bilang pada kita, kalau mau jago harus berteman dengan bola. Cepat habiskan, kita mau ke lapangan. Ayo. Tapi hujannya sangat deras, lapangan pasti sangat becek. Jangan manja seperti itu. Mas Haru, Anego? pertandingan antar sekolah sudah semakin dekat, kan? Iya, maafkan aku. Seperti biasa, kau galak. Apa katamu? Bukan apa-apa. Akan kutunjukkan sesuatu yang bagus. Tada! Bagaimana? Hebat kan? Ini buatanku sendiri loh. Tapi Anego, kenapa cuma nama Tsubasa saja? Tidak apa-apa kan? Benar juga, Anego menyukai Tsubasa pada pandangan pertama, ya kan? Jangan bicara macam-macam. Cepat sana pergi ke lapangan. Ayo cepat. Iya. Ayo, cepat. Gagal lagi. Berhasil! Tsubasa, kau berhasil! Hebat! Roberto, aku berhasil. Bagus sekali. Iya. Roberto, sepertinya aku ingin sekali lebih pandai lagi bermain sepak bola. Saat melihat tembakan Roberto, seluruh tubuhku terasa panas membara. Aku tidak tahu kenapa. Begitu ya? Seperti halnya Roberto, saat bersama dengan bola, aku juga merasakan kesenangan luar biasa. Benarkah? Tapi masih banyak sekali hal yang belum kuketahui. Karena itu, aku ingin tahu lebih banyak. Dan aku ingin sekali menjadi teman sejati bola seperti halnya Roberto. Baiklah, aku mengerti. Asik!
Terima kasih, Roberto. Aku akan berlatih dengan giat. Percayalah, aku akan berlatih. Tsubasa, coba lakukan sekali lagi. Baiklah. Pelatih John. Berkat bantuan dari Kapten Ozora, aku mencoba berkonsultasi pada dokter di Jepang. Tapi seperti yang kuduga, hasil pemeriksaannya sama. Retinaku telah rusak. Karena itulah, tolong adakan pengumuman pengunduran diriku di sana. Iya. Ah, Dan untuk sementara, aku akan berada di Jepang. Meski saat ini aku masih berjalan di tengah kegelapan. Tapi rasanya aku mulai melihat cahaya. iya. Meskipun aku juga belum tahu pasti kemana cahaya itu akan menerangi jalanku. Pokoknya, aku akan terus mengikuti cahaya itu. Coba sekali lagi, Tsubasa. Iya. Pokoknya, aku terus akan mencoba mengikuti cahaya itu. Iya. Bagus, Tsubasa!ロベルトのコーチのおかげで俺たちは小学校対抗戦の決勝戦に進出した。若林くん、今日は絶対に勝つからね。試合が始まると石崎くんが怪我を。その時現れたのが美咲くんだ。美咲くん、君もボールと友達なんだね。次回キャプテン翼、帰ってきた美咲太郎、お楽しみに。明日を目指してゲット。